Welcome to the Hanantor. Oke, sekarang saya akan review iPhone 3G dengan Android G1. Dari segi form factor, LCD dari 3G lebih besar dibandingkan dengan Android G1. Dari depan hanya terlihat satu tombol untuk activated atau untuk masuk ke home menu. Sedangkan di G1 ada 5 tombol ya. Di sini ada tombol hijau, home, rollerball, back, turn off atau on, dan menu. Untuk nyalain kita tekan ini. Kita tekan menu. Di sini ada 9 dot. Kita harus menghubungkan dengan dot yang sudah saya setting. Misalnya kita menghubungkan seperti ini. 4 dot. Dia nggak mau. Misalnya dia menghubungkan seperti ini, dia nggak mau, tapi kita mesti menghubungkan seperti ini. Oke, seperti itu. Kita bisa disetting. Lalu tombol yang lain adalah di sini volume up, volume down, tombol kamera. Sayang sekali dia tidak mempunyai 3.5 mm jack phone untuk earphone. Jadi kalau misalnya mau dengerin earphone yang bagus ya nggak bisa. Tapi dia dikasih USB to earphone, tapi nggak ada USB to 3.5-nya. Mungkin kita bisa beli di tempat lain. Oke, selalu dari segi form factor. Lalu satu lagi dia bisa seperti ini. G1 ini kerjasama sama, sebenarnya sih T-Mobile ya. T-Mobile kerjasama sama G1, kerjasama sama T-Mobile kerjasama sama STC membuat G1 gitu. Jadi ini sebenarnya produk STC, dimana biasanya menggunakan Windows Mobile, tapi karena ini tidak bisa, karena open source, jadi mereka nggak mau membayar, mungkin mereka nggak mau membayar Microsoft untuk memakai Windows Mobile-nya, nggak tahu kenapa ya. Anyway, dari segi software, kalau kita masuk ke home menu, tekan ini, di sini terlihat ya, background-nya ada 3. Ini background pertama seperti ini, ya. Ini kedua dan ini ketiga. Dan kalau kita geser, background belakangnya pun ikut geser, karena ini kalau kita ambil foto dari landscape ya, otomatis dia masuk semua ke sini. Jadi kayak panorama gitu loh. Kita kiriin ini gambar tengah-tengahnya, kita kirim. Beda dengan iPhone. Kalau iPhone itu backgroundnya statik di belakang gitu. Oke. Yang saya ingin tekankan adalah browser ya. Di sini kita bisa menu. Di sini ada pilihannya. Di sini adalah semua menunya seperti ini. Misalnya kita mau browser, atau misalnya gini deh. Nah, sebelum saya masuk browser, saya ingin satu kelemahan lain adalah kalau dalam keadaan seperti ini kita nggak bisa ngetik sama sekali. Jadi misalnya kita mau masuk ke browser seperti ini, ya. Ini kita nggak sama sekali nggak bisa ngetik. Kita mau ngetik di sini, kita nggak bisa. Kita harus membuka ini, baru kita bisa ngetik di sini. Jadi agak sedikit ringkih gitu loh, buka tutup. Kecepatan browser hampir sama iPhone. Kalau misalnya kita mau bandingkan, misalnya saya mau masuk Yahoo di sini ya, yahoo.com. Oke, lalu dari iPhone saya akan ngetik di sini yahoo.com. Oke, Oke, lalu saya akan tekan go di sini sama ini. Oke. Kok beda? Oh, sekali lagi deh. Tadi jadi kecepatannya hampir sama. Ini saya memakai konektivitas WiFi ya. Di sini touchscreen juga, cuman nggak multi touch, jadi kita nggak bisa buka, kita nggak bisa seperti ini. Untuk besar kecilinnya, di sini ada zoom out dan zoom in. Dan kalau misalnya kita bandingkan antara ya masuk site-nya, ini dia langsung full screen ya, sedangkan ini full screen, jadi kita harus ke kiri kanan. Kalau misalnya ini sudah di fit
squeeze ke dalam layar iPhone. Tapi kalau misalnya ini dia full screen, jadi kita mesti begini-begini dan kita mesti kecilin untuk masuk ke seluruh layar. Itu masalah software. Nanti kan mungkin ada browser yang lebih bagus ya. Untuk SMS kita bisa forward, ternyata saya bikin review kemarin itu tidak bisa forward, tapi bisa forward karena sistemnya ini sama kayak Sidekick. Jadi untuk SMS kita tinggal masuk, misalnya kita masuk ke home, kita masuk ke sini messaging, oke. Nah di sini kalau misalnya hampir sama kayak iPhone, dia per baris gitu ya. Jadi misalnya me and then koresponden saya, terus saya kembali ke sana, kembali sini. Kalau kita tekan di sini, dia ada pilihan nanti call, forward, atau view message details. Nah untuk forward ini ya kita bisa langsung forward. Untuk kamera jauh lebih bagus dibanding iPhone. Nggak jauh ya, tapi lebih detail. Bisa dilihat di site saya hanamtor.com untuk perbandingannya, atau setelah film ini saya akan kasih perbandingan sedikit. Dan kameranya di sini ada mirror, dimana kita bisa self portrait. Review yang saya ingin kasih tahu lain adalah backlight ya, begitu nyalain langsung backlight. Dan ini buka tutup ini agak-agak ringkih buat saya ya. Ini lebih solid gitu loh. iPhone lebih solid buat saya, tapi kalau ini agak sedikit ringkih. Ada jam gede di tengah-tengah untuk ukuran ngasih tahu jam berapa. Music, untuk ringtones, di sini tuh nggak ada sinkron ya. Jadi sinkronnya kan melalui Gmail kan. Begitu kita aktif nyalain pertama kali, langsung dia nanya Gmailnya berapa, Gmailnya apa, kita masukin, kita login, kita mau sync kontak nggak. Nah dari Mac saya itu tinggal di address booknya, tinggal klik oke, sync ke Google, lalu langsung otomatis langsung sync via air ke sini. And then alarm clock. Jadi untuk musik, kalau misalnya mau dengerin musik sebagai ringtones, itu kita nggak usah bayar. Kita tinggal set ringtones, itu kayak handphone kelas menengah seperti Nokia atau Sony Ericsson gitu ya. Untuk PDA yang ada PDA pun juga bisa kan, Windows Mobile seperti itu. Dan saya rasa ini bisa dijadikan Windows Mobile seharusnya, karena ini sama kayak produk-produk HTC lain. Di belakang ini 3G juga, dan 3G juga sama iPhone, dan kecepatannya pun hampir sama. Karena kota saya nggak cover 3G, jadi saya nggak bisa coba kecepatan 3G-nya kayak gimana. Ya sepertinya itu saja. Market di sini ada pilih menu. Nah menunya ini ada untuk beli musik. Biasanya kalau misalnya di iPhone ini kita belinya dari iTunes, tapi kalau di sini kita belinya dari Amazon. Tampilannya pun sama. Lalu untuk kalau misalnya kita beli application, kita belinya dari market, dan ini saat ini semua application free. Ya cuman itu dia kelemahannya menurut saya, nggak ada keyboard virtual keyboard. Terus jadi kalau mau buka ya seperti ini, baru nulis. Dan ya kalau di sini ada IM ya, IM-nya ini nyala terus. Begitu kita login, dia akan nyala dan dia berjalan di background. iPhone pun sebenarnya bisa, cuman kita membutuhkan hack, nggak langsung lah gitu ya. Nah di sini tapi langsung. Jadi kalau misalnya kita Skype, aplikasi yang saya sangat penting itu Skype ya. Jadi begitu saya login Skype, orang nelfon ke nomor telepon Skype saya, itu langsung masuk ke sini. Kalau ini saya mesti nyalain Skype-nya terus kalau iPhone, tapi kalau ini nggak perlu, saya tinggal lakuin sekali, oke. Nelfon dari Skype pun juga seperti itu. Jadi ini adalah perbandingan antara 3G dengan iPhone ini. Terima kasih.